Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan praktek diskusi panel yang bertema kewirausahaan. Di sini saya, Ervina Kusnadjani, NPM 20, 10, 30, 11, 30, akan memaparkan materi yang berjudul Membangun Motivasi dan Mental Kewirausahaan untuk Kaum Milenial di Masa Pandemi. Dapat diketahui bahwa sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19, dan hal itu membuat wirausahawan, yaitu kaum milenial yang ada di Indonesia, mengalami dampak yang sangat besar. Sebelum saya membahas kewirausahaan lebih jauh, saya akan memberitahu pengertian dari wirausaha. Wirausaha berasal dari berarti yaitu kemampuan seorang dalam menciptakan suatu ide baru ataupun suatu barang dan bisnis baru yang unik, inovatif, dan kreatif. Sehingga dengan adanya bisnis baru akan membantu seorang untuk memanfaatkan media-media yang ada dan juga bisa menambah nilai tambah dari barang tersebut. Nah, sebelumnya di Indonesia, wirausaha lebih terkenal dengan kata entrepreneur. Nah, entrepreneur itu adalah merupakan berasal dari bahasa Prancis yang berarti entreprendre, yang berarti adalah melangkah, bisa membangun, ataupun memulai. Dengan begitu, maka kita sebagai kaum milenial yang ingin memiliki entrepreneur atau memiliki kewirausahaan, kita perlu mempunyai motivasi dan memiliki mental yang baik agar ketika kita mengembangkan bisnis kita untuk kedepannya, kita tidak akan merasa seperti tidak bisa ataupun tidak layak menjadi entrepreneur yang baik. Nah, untuk melatar belakangi motivasi dan mental kewirausahaan ada 3, yaitu selanjutnya. Yang pertama di gambar itu adalah globalisasi. Dengan adanya era globalisasi ini, dengan semua kehidupan masyarakat yang di Indonesia yang serba digital dan juga otomatis, maka akan membuat seorang wirausahawan ketika menjalankan bisnis akan lebih mudah. Karena dapat diketahui bahwa semua apa-apa itu dengan digital, dengan media teknologi, dan juga dengan informasi yang cepat. Dapat diberi contoh, karena anak muda milenial Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia. Dan dengan adanya era globalisasi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga sangat ditentukan. Dapat dilihat jika globalisasi seperti ketika kita ingin melihat contoh pebisnis yang sukses, seperti Jack Ma. Jack Ma adalah pebisnis dan miliarder sukses yang berasal dari Cina. Dia berhasil mendirikan Alibaba.com. Alibaba.com merupakan sebuah platform e-commerce dalam menyediakan seperti baju, sepatu, bahkan alat-alat yang ada di rumah. Nah, dengan adanya globalisasi ini, maka kita sebagai entrepreneur atau pebisnis yang baru untuk menyiapkan bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi seperti kayak Jack Ma ataupun sebagai Pak Nadiem yang berhasil memajukan Gojek Indonesia dengan sistem karya anak bangsa. Dengan begitu, dengan globalisasi, maka kita bisa melihat bagaimana caranya mereka membangun bisnis dari nol dan sampai menjadi sukses. Nah, di dalam globalisasi terdapat teknologi dan juga informasi. Maka dari itu, di dalam memanfaatkan bisnis ini, tidak lupa seorang entrepreneur akan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi dan komunikasi, maka akan membantu seorang pebisnis dalam melakukan promosi barang, dalam melakukan bisnis, dan lain-lain. Contohnya dari melakukan barang yaitu seperti dilihat, bisa kita lakukan dengan promosi melalui sosial media, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, ataupun kita bisa promosi melalui story WA, ataupun bisa melalui YouTube, ataupun bisa melalui teman-teman kita, melalui mulut ke mulut,
Atau juga bisa kita membuka toko secara daring, yaitu kita bergabung di toko Shopee yang bisa membuat kita agar bergabung untuk menjual produk di Shopee. Nah, juga dengan adanya teknologi dan komunikasi ini, para kaum milenial juga bisa lebih berkembang dan lebih maju dalam memanfaatkan ekonomi, lalu teknologi, dan juga e-commerce. Yang ketiga adalah trend center. Nah, sebagai kaum milenial, maka kita akan lebih paham dan lebih tahu apa sih tren yang sedang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti sekarang, seperti pandemi COVID-19 ini, maka keadaan ekonomi di Indonesia sedikit melemah karena banyak sekali perusahaan ataupun dari pebisnis di Indonesia mengalami kebangkrutan. Nah, contohnya trend center yang ada di Indonesia adalah akhir-akhir ini ada viral, yaitu seperti Better Sweet Benazila, ada juga nasi mentai. Lah, dengan adanya produk-produk seperti itu, maka seorang entrepreneur akan berinovasi lebih baik. Bagaimana sih cara menciptakan makanan olahan yang baik sehingga banyak konsumen yang menggemari meskipun berada di dalam masa pandemi ini. Mereka bisa menjual melalui Gojek ataupun melalui Grab. Nah, selanjutnya, dari ketiga latar belakang ini tentu tidak diluputi dengan adanya yaitu mental yang harus membangun jiwa seorang kewirausahaan. Karena jika hanya ilmu dan akademik saja dan tidak adanya sikap, mental, atau perilaku yang harus diterapkan dalam seorang kewirausahaan, maka akan percuma seorang dalam menjalankan bisnis. Karena dapat diketahui bahwa seseorang yang menjalankan bisnis itu harus memiliki sikap dan mental yang baik. Dan sikap dan mental itu harus tertanam sejak dini. Karena ketika kita sudah dewasa, ingin menjalankan bisnis, itu lebih mengerti bagaimana seluk-beluk mental yang harus kita hadapi ketika kita mengalami kebangkrutan ataupun masalah-masalah yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan mengenai masalah yang dihadapi ketika seorang melakukan wirausaha dan juga mental apa saja sih yang akan dihadapi mereka. Yang pertama itu adalah kerugian. Jelas pasti bahwa setiap kita menjalankan bisnis terdapat kerugian. Meskipun kerugian itu berskala kecil maupun berskala besar, tapi tetap saja hal itu akan membuat seorang entrepreneur merasa stres ataupun depresi. Bahkan ada juga entrepreneur yang sampai bunuh diri akibat mereka mengalami kerugian. Karena kerugian dalam skala besar yang menyebabkan produk mereka gagal ataupun usaha dari uang yang mereka tanam dari awal harus menutupi produk operasional dan mereka mengalami keberangkutan dan para pegawai harus dipecat. Lah, maka dari itu seorang pebisnis maka mereka akan memiliki mental yang kalau mereka tidak memiliki mental yang kuat, mereka bisa sampai bunuh diri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah masalah mengenai persaingan. Dapat diketahui bahwa sekarang apa-apa serba bisnis, apa-apa serba jualan online, dan apa-apa serba mengandalkan media teknologi. Nah, apalagi untuk kaum milenial, mesti sekarang banyak kaum milenial yang coba-coba untuk membuat bisnis baru untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Berbeda dengan usaha atau bisnis yang dilakukan pada 10-15 tahun yang lalu. Dari usaha mereka itu belum ada persaingan yang ketat. Hanya mereka harus bisa memberi inovasi dan ide yang bagus agar produk yang mereka ciptakan bisa bertahan sampai sekarang. Berbeda dengan zaman sekarang, apa-apa serba digital, maka persaingan itu terlihat sangat cepat. Dapat dicontoh, persaingan antar produk yang seperti ada di Shopee. Di Shopee, misal ada satu toko dengan toko lain yang menjual produk seperti baju. Namun, ketika kita bisa melihat ulasan, di situ terkadang ada war antara pembeli dan penjual. Dapat dilihat bahwa pembeli mengatakan barangnya jelek dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan langsung dijawab oleh penjual yang menjual produk tersebut bahwa ia sudah tahu karena itu bukan merupakan konsumen, tetapi itu dari toko lain yang ingin menjatuhkan brand dari toko tersebut.
Sehingga dapat dilihat bahwa persaingan bisnis di Indonesia itu dapat dilakukan dengan cara halal maupun cara tidak halal, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, yang ketiga adalah kurang percaya diri. Banyak sekali pebisnis di Indonesia yang merasa kurang percaya diri dalam mengembangkan inovasi ataupun memunculkan ide baru. Dengan begitu, usaha yang mereka hadapi akan stuck dengan itu-itu saja, dan mereka tidak bisa berkembang ataupun maju, malah tertinggal dengan bisnis-bisnis yang lama ataupun bisnis yang baru. Dan juga keempat adalah tekanan, karena setiap mental seorang bisnis itu harus sangat tangguh, namun tidak diliputi bahwa setiap bisnis itu bisa mengalami tekanan. Tekanan yang terjadi adalah ketika mereka gagal dalam menjalankan bisnis, yang kedua ketika mereka tidak sesuai ekspektasi dalam menjalankan bisnisnya, ataupun ketiga adalah masalah finansial, karena setiap bisnis yang mereka bangun itu pasti membutuhkan uang yang sangat banyak, dan itu pasti akan membuat tekanan dari dalam seorang pebisnis. Dengan mental yang tidak kuat, maka tekanan itu bisa membuat kita menjadi stres maupun depresi. Dan yang kelima adalah rasa bosan dan jenuh. Rasa bosan dan jenuh ini akan selalu dihadapi oleh pebisnis yang ada di Indonesia. Karena ketika kita memulai bisnis, itu tidak langsung sukses. Butuh berapa tahun, misalnya 1 tahun sampai 4 tahun, bahkan berpuluhan tahun agar bisnis yang kita jalani itu akan sukses dan tidak akan mengalami keberlangsutan. Misalnya kalau dalam 1 tahun kita sudah sukses, itu tentu saja pasti ada saja masalah yang kita hadapi setelah ada kesuksesan. Kayak misalnya adanya penipuan, atau bahkan produk dari yang kita ciptakan itu sudah tidak menarik bagi konsumen. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi, maka terdapat solusi-solusi yang harus dihadapi seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnis. Solusi yang pertama yaitu adalah kemauan yang keras. Seorang wirausahawan harus memiliki kemauan yang keras, karena jika mereka tidak memiliki kemauan yang keras, seperti mereka tidak bisa berpegang teguh pada prinsip dan mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, dan mereka malah tergonjang-ganjing mengikuti arus aliran yang salah, dan hal itu bisa membuat bisnis yang mereka jalankan tidak akan berjalan dengan baik, malah akan mengalami kemunduran. Yang kedua adalah keyakinan yang kuat. Seorang entrepreneur harus memiliki keyakinan yang kuat. Seperti ketika ia mengembangkan bisnis, ia harus yakin bahwa ia bisa mengembangkan bisnis ini dengan baik dan benar. Lalu yang kedua adalah tidak ada rasa takut dalam diri seorang entrepreneur, karena dengan adanya rasa takut, maka seorang dalam menciptakan inovasi yang baru itu akan sulit. Yang ketiga, di dalam diri seorang entrepreneur itu harus ada sifat atau mental, yaitu dengan jujur dan tanggung jawab. Karena dapat dilihat bahwa misal kita dari awal saja memulai bisnis sudah tidak jujur dan tidak tanggung jawab. Misal kita menciptakan produk atau kita menjual barang seperti baju. Lalu ketika kita menjual baju, nilai yang kita jual itu sangat mahal. Sedangkan ketika sampai ke tangan konsumen, baju yang kita datang itu kualitasnya jelek. Nah, hal itu akan membuat konsumen merasa tidak puas dengan produk yang kita jual. Dan ketika kita menjual produk, kita harus tanggung jawab. Misalnya kalau kita tidak tanggung jawab, itu banyak seperti kasus penipuan yang ada di Instagram maupun yang ada di Shopee. Seperti waktu saya pernah membeli album Korea di Shopee, dan itu berkedok jasa yang digunakan di Korea itu terlambat, padahal sampai 1 bulan kemudian itu tidak ada barangnya datang, padahal uang sudah ditransfer ke orangnya. Sehingga jika seorang wirausahawan yang tidak bertanggung jawab seperti itu, maka konsumen akan lari dan akan memberikan rating pada toko tersebut dengan jelek. Yang keempat adalah berpikir kritis. Seorang wirausahawan harus memiliki berpikir kritis, karena dengan berpikir kritis, maka
seorang wirausahawan dalam mengelola bisnisnya akan lebih maju, teratur, dan tidak akan terkena masalah yang begitu berat, sehingga ketika ia mengalami masalah yang berat, mental ia sudah tangguh, dan mental ia sudah siap dalam mengembangkan bisnis, dan ia sudah siap menerima atau sudah tahu bagaimana sih solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotrul Ainia Rohma dengan NPM 2010301134. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peluang dan tantangan usaha bagi kaum milenial. Siapapun bisa menjadi pebisnis, termasuk juga anak muda. Apalagi saat ini teknologi berkembang dengan begitu pesat sehingga memungkinkan kita untuk melakukan berbagai hal, termasuk juga mulai dengan adanya internet banyak bermunculan berbagai peluang usaha yang bisa dilakukan dari rumah. Terlebih lagi generasi milenial lebih melek terhadap teknologi dan perkembangannya. Artinya mereka bisa lebih peka terhadap tren yang ada sekaligus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Peluang bisnis menjadikan milenial. Peluang bisnis pertama adalah usaha just tip. Satu ini sudah banyak orang karena relatif mudah dan tidak membutuhkan modal. Jika kalian sering berpergian, baik karena urusan pekerjaan atau sekolah, bisnis yang bisa menjadi kalian hanya perlu mempromosikan barang yang kalian temukan saat berpergian. Kemudian jelaskan bahwa ada biaya tambahan just tip. Kalian bisa memilih barang-barang yang khas dari tempat kalian berpergian. Misalnya, kalian pergi ke Jepang, kalian bisa menawarkan snack khas Jepang. Agar lebih aman, kalian bisa meminta pembeli sebagian atau melunasi pembayaran tidak. Peluang usaha kedua adalah fotografi. Bisnis selanjutnya, usaha ini cocok untuk kalian yang hobi memotret. Saat ini kebutuhan jasa fotografi semakin meningkat, baik untuk foto keluarga, foto acara, dan banyak lagi. Selain itu, bisnis itu juga cukup fleksibel. Jadi bisa kalian lakukan sebagai sampingan maupun sebagai pekerjaan full time. Sebagai alternatif di tengah situasi pandemi saat ini, kalian bisa melakukan virtual fotografi. Jadi kalian sebagai fotografer tidak perlu bertemu secara langsung dengan klien, tetapi mengarahkan mereka secara online. Peluang usaha ketiga adalah blogger. Bisnis yang satu ini cocok kalau kalian suka menulis. Keuntungan dari bisnis ini adalah kalian bisa melakukan kapan saja dan yang kalian butuhkan hanya jaringan internet. Kalian bisa memulai dan menawarkan jasa tulisan kalian untuk mengisi konten website atau online teman kalian. Jika sudah memiliki beberapa tulisan, kalian bisa buat website sendiri mengisi kumpulan tulisan-tulisan kalian. Jika sudah berkembang dan memiliki dampak yang lumayan, kalian bisa menawarkan bisnis lain untuk memasang iklan di blog kalian atau menulis konten placement untuk mereka. Peluang usaha keempat adalah jasa desain. Bisnis yang satu ini sedang booming-boomingnya. Pasalnya, di era internet dan media sosial, desain yang bagus dan fungsional menjadi sangat penting. Banyak bisnis yang membutuhkan jasa desain baik untuk branding maupun marketing. Kalau kalian jago menggambar dan bisa membuat berbagai desain, bisnis yang satu ini merupakan peluang yang bagus. Ada banyak pilihan yang bisa kalian coba, mulai dari desain untuk logo, kartu nama, ilustrasi, kemasan, undangan, dan banyak lagi.
pertama adalah jualan online. Peluang bisnis yang ini cukup mudah untuk dimulai. Kalian tinggal mencari supplier yang tepat atau bahkan menjual barang yang kalian produksi sendiri. Lebih mudah menjual barang-barang bekas dengan membuka thrift shop. Saat berjualan online, pastikan kalian memiliki target konsumen dan strategi berjualan yang jelas supaya bisnis kalian pun bisa berkembang. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan bagi kaum milenial adalah pertama, daya saing. Karena semua orang mungkin memiliki pemikiran yang sama. Pemikiran yang sama bisa membuat daya saing kalian semakin bertambah. Misalnya, kalian jualan online, terus orang lain berpikiran sama karena mudah untuk dijalaninya. Jadi orang lain pun ingin mencobanya. Kedua, biaya. Misalkan kalian ingin menjadi fotografer, kalian membutuhkan kamera, dan kamera pun tidak murah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh jualan online, yaitu jualan online frozen food. Kelebihan usaha online frozen food adalah praktis. Praktis yang dimaksud adalah praktis diolah. Untuk bahan kuliner sehari-hari atau keadaan darurat, frozen food bisa jadi pilihan yang tepat karena lebih praktis untuk diolah. Kalian bisa mengolah makanan beku siap saji dengan cara menggoreng, mengukus, dan sekadar merendamnya dengan air hangat. Proses pengolahannya pun cenderung lebih singkat daripada memasak makanan dari bahan mentah. Kedua, tahan lama. Salah satu keunggulan utama frozen food tentunya adalah kemampuannya bertahan lebih lama dibandingkan jenis makanan lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk menyimpan stok makanan hingga beberapa bulan ke depan. Meskipun dapat bertahan lama, frozen food tetap dapat mempertahankan nilai nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kelebihan ketiga adalah higienis. Dalam proses pembuatan dan penyimpanannya di ruang kedap udara, makanan frozen food menghentikan proses pembentukan bakteri dan menjaga kandungan nutrisi di dalam makanan tersebut. Selain itu, frozen food pada umumnya dikemas dengan sangat baik untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada kekurangan usaha online frozen food. Yang pertama, banyak pesaing. Bisnis frozen food merupakan bisnis yang sangat mudah dijalankan sehingga tidak heran banyak orang yang menjalankannya. Dari sinilah apabila kalian memutuskan untuk tetap menggeluti bisnis ini, maka kalian harus menghadapi gempuran pesaing yang banyak. Oleh sebab itu, dari sini kalian harus lebih inovatif untuk menjalankan bisnis ini. Kedua, tidak selalu ramai. Memang bisnis ini merupakan bisnis makanan yang pastinya makanan yang disajikan adalah makanan sifatnya siap saji. Setiap orang akan membelinya sekali dan akan disimpan untuk beberapa hari. Oleh sebab itu, pelanggan kalian mungkin akan kembali apabila stok yang ada sudah habis. Dari kondisi seperti ini, maka kalian harus memiliki pelanggan setia yang banyak. Ketiga, ketergantungan dengan listrik dan mesin pendingin. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti listrik padam atau kerusakan pada mesin pendingin, maka bisa mengakibatkan frozen food tidak bertahan lama bahkan akan rusak. Kesimpulan yang bisa diambil adalah kaum milenial bisa memulai bisnis apapun itu, seperti dari peluang usaha yang tadi saya sebutkan, seperti fotografi, blogger, just tip, dan lain-lainnya. Dan ada pun tantangan yang harus dihadapi kaum milenial untuk memulai usaha.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Hutami, NBM 20 10 11 31. Kali ini saya akan memaparkan tentang reseller dan dropship sebagai peluang usaha remaja di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, selain sebagai pelajar, kita juga perlu mengembangkan skill-skill lainnya. Contoh skill yang bisa kita kembangkan yaitu dengan cara berjualan. Skill ini kita dapat mengasah bagaimana kita cara mengatur waktu dan mengatur bagaimana kita dapat menyelaraskan kedua hal dengan seimbang. Dengan bantuan internet, kita dapat melakukan hal tersebut dengan mudah. Apalagi kita sebagai generasi yang melek digital, kita pasti sudah terbiasa dengan adanya media-media sosial yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita pasti aktif di WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Dengan aktifnya kita di media sosial, kita dapat memanfaatkan untuk kegiatan berjualan, yaitu dengan cara reseller dan dropship. Mengapa kegiatan reseller dan dropship ini sangat berpeluang? Yang pertama, di masa pandemi ini, kita pasti dibatasi dalam melakukan segala hal. Apalagi pemerintah mengharuskan kita untuk tidak keluar apabila tidak memiliki keperluan. Nah, untuk itu kita pasti akan mengalihkan dari kegiatan jual beli yang tadinya secara langsung, mengalihkan kegiatan jual beli tersebut secara online. Hal itu dapat menjadi peluang untuk kita supaya ikut serta dalam kegiatan jual beli tersebut. Selanjutnya, ekonomi. Dalam keadaan pandemi ini, kegiatan ekonomi pasti akan menurun. Seperti yang kita ketahui, ekonomi di Indonesia pun menurun. Nah, untuk itu sebagai pelajar mungkin kita juga timbul keinginan supaya kita dapat berusaha memperoleh uang sendiri. Dengan salah satu caranya yaitu dengan cara berjualan ini. Yang ketiga, yaitu waktu luang. Di masa pandemi ini, kita memiliki banyak waktu luang. Waktu yang biasanya kita gunakan untuk berjalan atau pergi ke sekolah, dapat kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Seperti yang kita ketahui, waktu tersebut kita dapat manfaatkan dengan berjualan ini. Dan oleh beberapa orang lainnya, mereka dapat melakukan hobi-hobi mereka yang mungkin mereka tidak bisa melakukan ketika masa normal. Seperti itu contohnya, sebagian orang bisa melakukan hobinya seperti memasak, ataupun membaca buku, dan kegiatan hobi-hobi lainnya. Nah, kegiatan pandemi ini juga menimbulkan adanya bisnis, peluang usaha untuk berjualan masker karena kita memerlukan apabila kita ingin keluar rumah. Selain itu, bagi anak-anak perempuan atau pelajar perempuan, pasti bagi mereka kita memerlukan adanya me time. Nah, me time tersebut digunakan mereka untuk merawat diri mereka, sehingga mereka memerlukan adanya skincare. Nah, kita bisa menjual aneka skincare supaya memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, adanya kemudahan. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang pasti teknologi dengan mudah dapat diakses. Nah, dalam bisnis ini, reseller dan dropshipper hanya membutuhkan handphone dan data seluler. Dengan handphone dan data seluler itu, kita dapat menghubungi produsen supaya kita dapat menyetok barang dan menjualnya kepada konsumen. Sebelumnya, kita perlu mengetahui juga apa itu reseller dan dropship. Jadi, sistem reseller itu kita menjual barang dengan cara menyetoknya terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada konsumen. Sedangkan sistem dropship, kita menjual kepada konsumen tapi tanpa menyetok barang, sehingga dapat meminimalisasi dan dampak kerugian. Jadi, sistem dropship yaitu apabila ketika konsumen membeli barang kepada kita, konsumen akan mentransferkan uang tersebut kepada kita dan uang tersebut dapat kita gunakan untuk membeli produknya ke produsen kita. Dan produsen kita akan mengirimkannya kepada konsumen kita dengan nama toko kita, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi. Aplikasi apa saja yang biasanya digunakan? Yang pertama yaitu Shopee. Di aplikasi ini
terkenalnya dengan reseller dan dropshipper. Namun seperti kita ketahui di masa pandemi ini kita pasti sebagai pelajar pasti memikirkan tentang adanya kesulitan dalam menemukan modal. Selain itu kita juga mungkin kebingungan bagaimana sih cara menjadi reseller dan dropship di Shopee ini. Sebelumnya di Shopee ini juga ada berbagai banyak fitur yang mungkin belum diketahui. Nah, untuk itu kita masih memerlukan informasi tentang adanya bagaimana cara supaya kita dapat menjalankan usaha ini secara maksimal. Yang kedua, aplikasi lain yang biasa digunakan untuk reseller atau dropship ini, terutama untuk mempromosikan produk-produk kita, yaitu WhatsApp. Dengan kontak yang kita miliki di WhatsApp, semakin banyak kontak yang kita miliki, pasti semakin banyak orang yang melihat produk-produk kita, sehingga kemungkinan orang untuk membeli produk kita semakin besar. Namun, berbeda halnya dengan kontak yang memiliki kontak yang banyak, orang-orang yang memiliki kontak yang sedikit dan memiliki rasa ketakutan mungkin akan berpikiran bahwa, aduh, bagaimana produk saya pasti tidak akan laku. Pasti ada beberapa orang yang akan berpikir dengan pola pikir seperti itu. Selanjutnya, ada aplikasi lain yang digunakan untuk mempromosikan juga barang-barang dari jualan kita, yaitu Instagram. Di Instagram, sama halnya dengan di WhatsApp, kita dapat membagikan foto dan video produk kita, sehingga konsumen dapat mengetahui bagaimana kualitas produk kita. Namun, ada yang berbeda dari fitur Instagram ini, yaitu adanya fitur tanya jawab dan fitur polling. Fitur polling ini bisa kita gunakan untuk menilai bagaimana kepuasan konsumen kepada toko kita. Dan sistem tanya jawab ini dapat kita gunakan untuk mengetahui barang-barang apa saja yang sedang konsumen butuhkan, sehingga kita dapat menjualnya dan menyediakan barang-barang tersebut kepada konsumen. Sama halnya dengan WhatsApp, ketakutan yang sama mungkin akan terjadi, yaitu apabila mereka memiliki follower yang sedikit, beberapa pelajar mungkin akan memikirkan, aduh bagaimana ini, produk saya pasti tidak akan terjual. Nah, selain itu, bagi pelajar sendiri juga ada beberapa yang belum bisa menyeimbangkan antara usaha mereka dan akademik mereka. Mereka biasanya harus rela mengorbankan salah satu di antara kedua hal tersebut. Entah itu usaha mereka ataupun akademik mereka. Nah, ada solusi yang saya tawarkan dari empat masalah yang dihadapi, yaitu ketakutan akan bagaimana produk ini dapat laku, apakah produk ini laku atau tidak, ketakutan apakah produk kita dapat mengelola dengan usaha kita dengan baik atau tidak. Lalu yang kedua tentang modal, kita pasti berpikiran bagaimana ya cara saya menemukan modal. Lalu yang ketiga tentang cara kerja, mengenai bagaimana ya saya bisa memaksimalkan usaha saya di sistem seperti reseller dan dropship itu. Lalu bagaimana ya cara saya membagi waktu supaya kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan dan dapat dijalankan secara maksimal. Solusinya yaitu yang pertama adalah kita harus mencoba keluar dari zona nyaman. Kita perlu keluar dari ketakutan-ketakutan tersebut supaya kita mengetahui apakah diri kita mampu atau tidak. Apabila kita gagal, kita dapat menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran sehingga tidak terulang lagi ketika kita menjalankan bisnis tersebut atau menjalankan bisnis lainnya. Yang kedua yaitu apabila kita kebingungan dalam mencari modal, kita yang pertama dapat menggunakan uang tabungan. Kita dapat menabung sedikit demi sedikit terdahulu untuk menyetok barang, atau meminjam kepada orang tua untuk menyetok barang, dan apabila kita sudah memperoleh keuntungan dari usaha kita tersebut, kita akan mengembalikannya kepada orang tua. Namun, kita juga bisa usaha tanpa modal dengan cara sistem dropship tadi. Jadi, kita tidak memerlukan modal dan dapat meminimalisasi adanya kerugian. Yang ketiga, tentang cara kerja. Cara kerja ini sebenarnya sudah bisa diakses dimanapun seperti di YouTube ataupun di Google. Di situ sudah banyak sekali orang-orang yang menyebar pengalaman mereka tentang
reseller, dan dropship. Mereka membagikan bagaimana sih cara memaksimalkan peluang usaha mereka dan bagaimana cara supaya kita bisa menjalankan usaha tersebut dengan baik, bagaimana cara mempromosikannya, dan lain-lainnya. Nah, apabila kita masih kebingungan, kita dapat bertanya kepada mereka mengenai hal-hal yang masih kita bingung. Atau apabila kita tidak ingin bertanya kepada mereka, kita dapat bertanya kepada orang-orang terdekat kita yang sudah memulai menjadi reseller dan dropship terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat yang menjadi masalah terbesar bagi pelajar yaitu tentang pembagian waktu, bagaimana cara mereka dapat membagi waktu antara usaha mereka dan akademik mereka. Yaitu dengan cara yang pertama membuat jadwal. Kita harus mempunyai target supaya kita bisa melaksanakan kedua hal tersebut secara seimbang. Semisal, kita dari pagi hingga siang kita akan sekolah, sedangkan sorenya ketika jam-jam istirahat kita bisa digunakan untuk membalas chat dari konsumen kita, dan malamnya kita bisa gunakan lagi untuk belajar. Namun apabila itu masih dirasa keberatan, kita dapat melakukan usaha reseller dan dropship ini ketika masa liburan. Karena masa liburan ini pasti kita akan terbebas dari mungkin tugas-tugas dan hal-hal lainnya yang mengganggu. Nah, di masa liburan ini kita dapat memaksimalkan usaha tersebut. Kita dapat belajar lebih, kita dapat mungkin menemukan hal-hal baru untuk mengembangkan usaha-usaha kita. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah reseller dan dropship ini sangat menguntungkan bagi remaja dan sangat berpeluang bagus untuk remaja atau pelajar di masa pandemi ini, karena kita dapat memperoleh skill-skill yang baru. Selain itu, kita dapat juga memperoleh penghasilan untuk kebutuhan kita sendiri. Namun, sistem reseller dan dropship ini harus dijalankan secara baik supaya kita dapat memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut. Jadi kita harus mengetahui apa masalah kita dan menemukan solusinya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pramesela dengan NPM 2010301132. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi berjudul Memanfaatkan Peluang Berwirausaha di Masa Pandemi. Berbicara pandemi COVID-19 yang merupakan sebuah wabah akibat virus corona yang mematikan, setidaknya ada 69 negara yang terus berjuang melawan ancaman virus corona, termasuk di Indonesia. Kasus corona ini sendiri hari demi hari terus melonjak tinggi dan terus-menerus meningkat. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini sangat terasa di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas bagi para pekerja formal maupun informal. Berikut bagian presentasi dari dampak adanya pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi dalam bidang ekonomi, 90% dirumahkan, 10% di PHK, dan 56,2 juta tidak bekerja atau menganggur karena pandemi COVID-19. Slide selanjutnya. Pelemahan perekonomian akibat virus corona ini membuat segala aktivitas di berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi, restoran dan perhotelan yang paling rentan akibat pandemi dalam sektor perekonomian.
Slide selanjutnya. Akibatnya, pada gangguan aktivitas bisnis. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, kebangkrutan. Kebangkrutan berimbas terutama dari konsumsi, koperasi, sektor keuangan, dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Akibatnya, hal ini memicu tingginya angka pengangguran semakin meningkat. Slide selanjutnya. Pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan peluang di masa pandemi? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, telah melumpuhkan kegiatan ekonomi, pandemi ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dan berhenti berkarya. Terlebih, usaha-usaha yang dapat kita lakukan terkait dengan kebutuhan bisa dimulai dan dilakukan dari rumah. Saya ambil contoh yang pertama, bisnis frozen food dan makanan cepat saji. Bisnis frozen food dan makanan cepat saji menjadi salah satu yang sangat diminati dan sangat digemari di masa seperti ini karena banyak orang yang ingin makan tetapi ada pembatasan untuk makan di restoran sehingga hal ini menjadi minat bagi para penggemar bisnis food dan makanan cepat saji. Yang kedua, masker dan aksesoris untuk masker. Saat pandemi seperti sekarang, kebanyakan masyarakat berbondong-bondong mencari perlengkapan bukan hanya untuk menyesuaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi hal ini dijadikan sebagai pelengkap fashion agar tetap tampil dengan fashionable. Saya ambil contoh yang pertama, bisa dengan berwirausaha membuat masker yang lagi booming, yaitu masker bermotif dan masker tidy. Yang ketiga, ada usaha minuman. Generasi muda, khususnya kaum milenial, tentu saja sangat gemar meminum seperti kopi dan susu. Hal ini sangat dimanfaatkan atau sangat bisa dijadikan sebagai ide untuk berwirausaha. Yang keempat, ada bisnis skincare. Bisnis skincare, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Hal ini dimanfaatkan untuk merawat diri, sehingga cocok dijadikan untuk berwirausaha dalam bisnis skincare. Yang kelima, ada reseller. Reseller kita bisa menjual produk dari supplier. Seperti contoh, kita dapat menjual pakaian. Hal ini dapat dilakukan atau dapat dijadikan sebagai berbisnis atau berwirausaha. Yang keenam, ada bisnis kebutuhan pokok. Dalam bisnis kebutuhan pokok, kita bisa berjualan seperti warung kelontong. Nah, seperti itu. Slide selanjutnya. Hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri untuk berwirausaha. Kunci dari berwirausaha di masa pandemi ini ada 4. Yang pertama, eksploratif. Eksploratif itu sendiri mencari cara baru untuk diaplikasikan ke sebuah produk atau karya. Yang kedua, ada inovatif. Inovatif untuk memperkenalkan dan mengembangkan hal-hal baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, ada kreatif. Kreatif yaitu menciptakan hal-hal baru atau membuat sesuatu menjadi baru, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mengubah mindset. Kunci berwirausaha di masa pandemi seperti ini, yang keempat sangat penting, yaitu dalam mindset. Selanjutnya, kondisi pandemi mendorong bisnis beralih dari offline ke online agar bisnis tetap bertahan.
Generasi muda, khususnya kaum milenial, tentu saja telah mengenal dunia digital. Nah, justru pandemi ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan kondisi seperti ini untuk berwirausaha. Hal ini sehingga mempermudah dalam memanfaatkan peluang usaha. Beberapa media dalam berwirausaha sebagai pendukung di masa pandemi. Yang pertama, ada media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk berwirausaha. Seperti contoh, kita dapat mempromosikan lewat Instagram ataupun Facebook dan WhatsApp. Yang kedua, ada media aplikasi. Beberapa media aplikasi yang kita kenal yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan JD.id. Beberapa media aplikasi berikut dapat kita manfaatkan menjadi sebuah penunjang untuk media dalam berwirausaha di masa pandemi. Yang ketiga ada platform online. Platform online digunakan untuk GoFood dan ada aplikasi online dan website. Nah, dari beberapa media dalam berwirausaha tersebut dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan sehingga mempermudah berwirausaha di masa pandemi ini. Selanjutnya, manfaat yang didapat dari berwirausaha antara lain, yang pertama ada kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu sendiri yaitu terpenuhinya semua kebutuhan diri sendiri dan kita dapat mengatur seberapa banyak pengeluaran dan pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran. Adanya peluang berwirausaha di masa pandemi dapat mengurangi jumlah pengangguran yang terus meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian. Dengan kita berwirausaha, kita dapat meningkatkan kemandirian. Yang keempat, ada sarana mewujudkan ide. Dengan berwirausaha, kita dapat mewujudkan atau kita dapat menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita sehingga dapat disalurkan untuk berwirausaha. Yang kelima, yaitu menambah pengalaman. Dalam berwirausaha bisa dijadikan sebagai penambah pengalaman. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan dari judul memanfaatkan peluang berwirausaha di masa pandemi, kesimpulannya yaitu pandemi ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dan berhenti berkarya. Dengan begitu, kita harus dapat memanfaatkan segala keadaan dengan berwirausaha. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitrianingsi, NPM 2010301133. Dalam diskusi panel kali ini, saya akan memaparkan tentang aplikasi bisnis online untuk memulai usaha. Nah, di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin canggih. Kecanggihan ini membuat banyak orang memanfaatkannya dengan cara bisnis secara online. Bisnis secara online yaitu sebuah cara promosi atau menawarkan produk ataupun jasa yang dilakukannya melalui internet. Ditambah jika kita melakukan bisnis online, ini kita gabungkan dengan aplikasi yang tersedia, akan menjadi perpaduan yang sangat baik. Aplikasi online menjadi salah satu tren masa kini yang memudahkan para pejuang bisnis untuk mempromosikan produknya. Berikut latar belakang. 1. Modal yang relatif kecil. Nah, dalam memulai usaha, pastikan kita selalu membutuhkan yang namanya modal. Modal ini selalu menjadi salah satu faktor utama
Namun dengan menggunakan aplikasi online, kita tidak perlu mengeluarkan banyak modal karena kita hanya perlu memanfaatkan adanya handphone dan internet. Kita tidak perlu menyewa toko untuk berjualan ataupun membayar karyawan. Jikapun mempunyai karyawan, kita tidak membayar sebanyak karyawan saat offline dan menyetop atau membeli produk fisik yang banyak. 2. Potensi beruntung yang besar. Dalam hal ini, kita tidak perlu menyewa toko, membayar karyawan, dan biaya operasional lainnya. Sehingga pemasaran produk juga dilakukan melalui internet. Asalkan kita memiliki smartphone dan kuota, jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan pemasukan yang kita dapatkan bisa menjadi lebih banyak. 3. Banyaknya pengguna internet. Di zaman yang seperti ini, pasti semua orang itu mempunyai berbagai aplikasi untuk melancarkan usahanya. Penggunaan internet di Indonesia ini sangat banyak, sehingga banyak orang berlomba-lomba memulai usaha menggunakan aplikasi online. Seorang yang sukses dalam menjalankan usahanya, salah satunya berkaitan dengan banyaknya orang yang menggunakan media tersebut. Slide selanjutnya. Aplikasi bisnis online. Berikut ini aplikasi bisnis online yang dapat membantu kita dalam melakukan bisnis online. 1. Aplikasi finansial atau akuntansi. Keuangan dalam melakukan bisnis harus selalu dijaga untuk dapat memantau pengeluaran, laba hingga rancangan dan anggaran keuangan. Aplikasinya yaitu 1. QuickBooks. QuickBooks yaitu sebuah aplikasi untuk pelaporan keuangan, pencatatan keuangan yang khususnya ditunjukkan bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, aplikasi ini sangat membantu kita untuk menghemat waktu dalam menyusun laporan keuangan yang kita buat setiap bulannya, dan aplikasi ini juga tersedia beberapa mata uang. Namun, aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbayar. Jika kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita harus membayarnya untuk dapat digunakan. 2. Google Spreadsheet, yaitu aplikasi yang mempunyai fungsi sama seperti QuickBooks. Namun aplikasi ini gratis dan dimiliki oleh Google. Semua aplikasi dilakukan secara otomatis dan ini tersambung dengan akun Google kita sehingga lebih memudahkan kita. Aplikasi 2, aplikasi pembuatan toko online. Membuat situs web toko online adalah salah satu strategi yang wajib jika kita ingin memulai usaha. Namun dalam membuat toko online sendiri, ini gampang-gampang susah, sehingga banyak jasa dalam pembuatan toko seperti Circlo. Circlo merupakan aplikasi jasa pembuat website toko online berbasis template yang siap pakai. Jadi kita tinggal memakai saja aplikasi ini. Dengan langkah-langkah ini kita sudah memiliki toko online dan dapat menjual produk-produk sesuai yang kita targetkan dan sesuai yang kita inginkan. Tokoco merupakan aplikasi membuat toko online secara cepat. Kita bisa membutuhkan waktu 15 menit untuk dapat membuat toko online dan siap diluncurkan. 3. Aplikasi marketplace. Aplikasi ini menjadi aplikasi wajib jika kita baru akan memulai bisnis. Marketplace sendiri adalah sebuah website ataupun aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli secara online. Apalagi saat ini aplikasi marketplace sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dengan sekali klik ya, kita bisa
memilih atau menerima barang sesuai yang kita butuhkan. Berikut ini aplikasi marketplace 1, Shopee. Nah, pasti semua orang mengenal adanya Shopee ini. Shopee merupakan salah satu situs belanja online yang berasal dari Singapura. Situs ini sangat membantu kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan, karena di Shopee ini banyak sekali kebutuhan yang kita butuhkan tersedia. Di Shopee sendiri juga barang yang dijual sudah lumayan lengkap. Apalagi di masa pandemik seperti ini, Shopee menjadi salah satu situs belanja online yang digandrungi. Juga dalam Shopee ini kita bisa menjual berbagai barang yang sesuai dengan kita jual. Tokopedia merupakan situs belanja online yang berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia. Dengan Tokopedia ini kita bisa mengunggah jualan kita dengan mudahnya. Slide selanjutnya. Aplikasi media sosial. Nah, dalam bisnis online sekarang ini kita harus mempunyai profil media sosial demi kelancaran berbisnis kita dan untuk mencakup pasar yang lebih luas serta membangun relasi dengan berbagai pihak. 1. Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi untuk berbagi atau mengupload foto ataupun video. Jadi dengan adanya Instagram ini kita bisa mengupload foto-foto ataupun video tentang produk yang kita jual agar dikenal banyak orang. Di Instagram sendiri ini terdapat filter-filter yang dapat mempercantik produk jualan kita. Kedua WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi lintas plafon yang lebih ditekankan pada pengiriman pesan. Aplikasi ini sangat dibutuhkan karena untuk melakukan pemesanan ataupun tanya jawab terkait produk yang kita jual. Dalam hal ini, penjual juga harus fast respon untuk dapat memperoleh kepercayaan pelanggan. TikTok merupakan aplikasi yang memberikan spesial efek unik dan menarik digunakan untuk membuat video pendek serta dapat dipamerkan ke pengguna media sosial. Oleh sebab itu, aplikasi TikTok ini sangat cocok untuk memulai bisnis kita. Seperti halnya produk-produk yang ditawarkan atau dipromosikan dalam aplikasi TikTok ini menjadi sangat viral dan hal ini bisa membuat produk kita dikenal banyak orang. Kelima ini ide dan perencanaan. Untuk dapat memulai usaha, pasti kita kan membutuhkan yang namanya ide dan perencanaan untuk perencanaan untuk produk kita. Nah, ide ini sendiri kan sering hilang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya aplikasi untuk menuangkan segala ide yang ada di otak kita. Seperti aplikasi OneNote ini. OneNote ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat catatan secara digital. Dengan adanya aplikasi ini, catatan tentang ide dan rancangan ke depannya tentang produk yang akan kita jual menjadi lebih tertata. Aplikasi ini bisa kita jumpai di Play Store ataupun Apple Store. Evernote merupakan aplikasi yang ampuh untuk membantu para bisnis online. Aplikasi ini membantu untuk mengatur, mencatat ide-ide kita agar tidak hilang.
Desain grafis. Dalam melakukan bisnis usaha, pasti kita membutuhkan yang namanya desain untuk sebuah produk kita ataupun logo, bentuk kemasan, dan sebagainya. Berikut ini aplikasi untuk membuat desain grafis. 1. Canva. Canva merupakan layanan yang bisa digunakan secara gratis untuk membuat desain grafis sesuai dengan kreativitas dan keinginan masing-masing terkait produk yang kita miliki. 2. PixArt. PixArt merupakan aplikasi yang bukan hanya untuk mengedit foto ataupun menambah teks. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk menggambar desain grafis termasuk desain 3 dimensi. Dengan aplikasi ini dapat mempercantik produk kita agar orang-orang lebih tertarik untuk membelinya. 3 dimensi. Mode 3 dimensi. Aplikasi ini sangat cocok untuk kalian yang memulai usaha yang mempunyai hobi menggambar. Jadi kita bisa menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita dan juga menghemat pengeluaran karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar orang mendesain produk kita. 7. Project management. Project management merupakan suatu usaha pada suatu kegiatan agar proses perencanaan, pengaturan berjalan dengan lancar dan tujuan kegiatan bisnis kita secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, manajemen proyek sangat dibutuhkan dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena tanpa adanya manajemen, suatu proyek akan sulit berjalan dan menemui banyak kendala. Berikut ini aplikasi yang bisa membantu project management. 1. Trello. Trello merupakan aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengatur berbagai proyek dalam suatu usaha. Dengan Trello, semua proyek usaha yang sedang dikerjakan, siapa yang sedang mengerjakan, dan sudah sejauh mana proyek yang kita kerjakan diketahui. 2. Asana. Asana merupakan aplikasi manajemen proyek untuk tim ataupun individu dalam membagi tugas sesuai dengan manajemen kerja. Solusi dalam aplikasi online ini yaitu 1. Kita lebih bisa memanfaatkan aplikasi yang tersedia sesuai dengan kegunaan yang ada. 2. Lebih memaksimalkan fitur-fitur yang ada dan jika kita tidak mengetahui fitur tersebut, kita bisa mencarinya di Google ataupun YouTube. Banyak platform yang menyediakan tata cara memulai menggunakan aplikasi bisnis online. Kesimpulan yang didapatnya yaitu dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, kita bisa memulai suatu bisnis tidak terlalu sulit karena dengan adanya aplikasi online ini, siapa saja bisa memulai merintis usahanya masing-masing. Asalkan kita memiliki niat untuk melakukannya dan kita mengetahui aplikasi apa saja sih yang dapat membantu kita dalam kelancaran produk kita. Sekian hasil diskusi panel yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi online untuk memulai bisnis usaha. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.